Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa kembali menyapa Bapak Ibu semua. Dan saya percaya saat ini Bapak Ibu semua siap untuk beribadah dan siap untuk kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Amin ya Bapak Ibu semua. Kita mau bersyukur Bapak Ibu sekalian buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita masih boleh bernafas, kita masih boleh hidup, kita masih boleh beraktivitas dengan segala anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita yang sangat tak terhitung dan tak terbatas jumlahnya. Dengan semuanya itu mari kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita saat ini. Yang terbaik yang kita miliki kita mau kasih buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Mari kita mau bersorak-sorai. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau ucapkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan syukur, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami. terima kasih Tuhan buat apa yang kami alami Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan terima kasih Tuhan. Kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, ku mengangkat tanganku. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, ku naikkan syukurku. Terima kasih Yesusku, oh Tuhan, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord.
Terima kasih Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini Bapak Ibu sekalian, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Selamanya Tuhan Yesus tetap baik Bapak Ibu sekalian. Percayalah Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidupmu. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Mari kita menguatkan iman percaya kita. Tuhan Kau baik Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan dalam ucapan syukur kami Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kira bayar Tuhan Kau baik Tuhan. Yes, yes, bersyukur Tuhan. Kira bayar oh, kami bersuka cita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes Tuhan. Oh Tuhan. Oh kirini alala ya yes Tuhan. Kirana ya dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Yes, yes, mari naikkan syukur kita, mari terus naikkan ucapan syukur kita, terus naikkan ucapan syukur kita. Oh Tuhan, oh Tuhan, yes, oh Tuhan. Kiri alala ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat bangga Tuhan. Sungguh kami sangat bersuka cita Tuhan. Karena kami punya Allah seperti Engkau. Karena kami punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kami merasakannya Tuhan. Hari demi hari Tuhan. Dalam setiap langkah kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa banyaknya Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Yang bahkan gak pernah bisa kami hitung Tuhan. Dan kami gak mungkin bisa membalasnya Tuhan. Bahkan dengan semua yang kami miliki Tuhan, Kau korbankan nyawa-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kau berikan hidup-Mu Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Kau tinggalkan segala kemuliaan-Mu Tuhan untuk menjadikan kami Tuhan lebih berharga, lebih mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mau terus Tuhan mengucap syukur Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih, pimpin kami, mampukan kami Tuhan, karena kami gak mungkin mampu sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami pun percaya Tuhan sendiri yang bertahta Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Dan setiap kita yang bersuka cita saat ini dan yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Itulah yang menyelamatkan kita Bapak Ibu sekalian.
Mari kita mau naikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yes. Mari semuanya menari buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semuanya katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Bukan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yeay. Mari Bapak Ibu sekalian yang belum bangkit berdiri, kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mau menari buat Tuhan kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Yes. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya semuanya katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini sekali lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yeay, berikan sorak-sorai. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya angkat jempolnya, katakan yeah. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya katakan yeah. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Masih bersemangat Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau
syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah aku. Oh Tuhan, pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah aku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah aku. Ngalir di hatiku sebagai penyembahku. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami bagi-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah daring Gereja Betel Indonesia GBI Semarang Indah. Tidak terasa 1 bulan kembali telah kita lewati dan kita masuk pada minggu pertama bulan Oktober 2020. Tahun ini 2 bulan lagi akan berlalu dan kita akan masuk dalam tahun baru 2021. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang 3 sikap hidup anak Tuhan di akhir zaman. 3 macam sikap hidup anak Tuhan di akhir zaman. Saudara yang kekasih, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa kita saat ini bukan hanya hidup di akhir zaman, tetapi kita sudah di akhir dari akhir zaman, di penghujung dari akhir zaman. Itu berarti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah semakin dekat. Dan kita harus berjaga siap untuk menyambut kedatangannya.
salah satu cara untuk kita bersiap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah dengan memiliki sikap hidup yang benar tadi ya di akhir zaman. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyikapi, memahami 3 macam sikap hidup anak Tuhan yang benar di akhir zaman seperti apa. Kita akan mendasari renungan kita pada malam ini dengan sebuah ayat dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dalam menanggapi kesudahan sesuatu yang sudah dekat, ayat tadi mengungkapkan sikap Rasul Paulus yang mendorong kita untuk memiliki 3 macam sikap hidup yang benar di akhir zaman. Apakah 3 macam sikap hidup yang benar di akhir zaman tadi yang diungkapkan oleh Rasul Paulus? Yang pertama adalah sikap untuk menguasai diri. Tadi dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Apa artinya menguasai diri di akhir zaman? Sikap menguasai diri sangat penting untuk kita miliki di akhir zaman, mengikat pada akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Supaya kita tidak menjadi lemah, tawar hati, atau putus asa, apalagi undur dari Tuhan. Sikap yang benar akan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan dan mengalami hidup yang berkemenangan. Sikap menguasai diri juga akan memampukan kita menghadapi godaan setan dan tipu daya iblis untuk jatuh dalam dosa dan tidak berkenan pada Tuhan. Sikap hidup menguasai diri juga akan membuat anak-anak Tuhan menjadi kesaksian yang baik ketika mendapat sorotan dari orang-orang dunia. Karena mereka mampu hidup kudus dan hidup benar yang memuliakan nama Tuhan. Mereka akan menjadi kesaksian yang baik di akhir zaman. Sikap hidup menguasai diri dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata sober, yang artinya siuman atau tidak mabuk. Kita tahu orang yang mabuk tidak bisa berjalan dengan baik. Dia hanya bisa jalan sempoyongan dan mudah jatuh. Orang yang mabuk tidak bisa menguasai dirinya. Tapi orang yang siuman, tidak mabuk, dia akan mampu menguasai dirinya dan berjalan dengan baik di hadapan Tuhan. Jadi itulah sikap hidup yang pertama.
yaitu sikap hidup menguasai diri di hadapan Tuhan dan dunia ini. Kemudian sikap kedua, sikap yang benar di akhir zaman bagi anak-anak Tuhan adalah memiliki sikap hidup yang tenang. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 tadi kembali kita membaca kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, satu, kuasailah dirimu, dan dua, jadilah tenang. Jadilah tenang. Memiliki sikap tenang, sikap hidup tenang, dapat memiliki beberapa arti. Pertama, sikap hidup yang tidak panik. Sikap hidup yang panik ini dapat membahayakan kita dan keluarga kita. Sebagai contohnya, seorang ibu yang panik karena rumahnya terbakar. Dia dengan panik masuk rumah untuk menyelamatkan anaknya yang sedang tidur di kamar. Tetapi karena panik, yang dibawa keluar ternyata bukan anaknya, tapi bonekanya yang ada di sampingnya. Sehingga anaknya tidak dapat diselamatkan dan mengalami celaka. Itulah akibat tidak tenang, akibat hidup yang panik. Yang kedua, sikap tenang artinya tidak emosional atau tidak mudah emosi. Orang yang sedang emosi sulit mengambil keputusan yang baik. Orang yang emosional cenderung terburu-buru dalam mengambil keputusan dan akhirnya akan dia sesali di kelak kemudian hari. Orang yang sedang emosi tidak dapat mengambil keputusan yang baik. Tapi orang yang tenang dapat berpikir dengan baik dan mengambil keputusan yang bijaksana di akhir zaman. Tenang juga yang ketiga berarti tidak gerusa-gerusu. Orang yang tenang dapat melangkah dengan stabil, dapat melangkah dalam rencana dan kehendak Tuhan, dan dapat hidup berkenan pada Tuhan untuk mendapat kekuatan yang baru sesuai dengan Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau kita bertobat dan tinggal diam, tenang, kamu akan diselamatkan, akan mengalami keselamatan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Anak-anak Tuhan yang suka tinggal tenang, diam di kaki Tuhan, percaya, akan mendapat kekuatan yang baru menghadapi tantangan di akhir zaman dan kuat menghadapi cobaan yang akan datang dalam hidupnya. Itulah sikap yang kedua, yaitu sikap hidup yang tenang di akhir zaman. Sikap yang ketiga, sikap yang hidup yang benar di akhir zaman adalah sikap hidup yang suka berdoa. Tadi 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, 1. Dan jadilah tenang, 2. Supaya kamu dapat berdoa. Ya, ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Nah, di akhir zaman
Berdoa bukan berarti hanya datang pada Tuhan untuk meminta kebutuhan-kebutuhan kita di hadapannya. Tetapi di akhir zaman, doa berarti membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita dapat menerima karunia-karunia-Nya sebagai berikut. 1. Karunia untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di akhir zaman, anak-anak Tuhan mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, karunia kekuatan untuk melakukan dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Adalah satu hal untuk mengerti kehendak Tuhan, tetapi adalah hal yang berbeda untuk kita dapat melakukan kehendaknya itu. Jadi tidak cukup kita mengetahui kehendak Tuhan kalau kita tidak minta kekuatan untuk melakukan atau melaksanakan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, karunia kemampuan untuk bisa melawan godaan dosa dan hidup kudus serta berkenan pada Tuhan. Di akhir zaman ada banyak godaan-godaan untuk manusia terjerumus dalam dosa, godaan setan untuk hidup cemar, tidak kudus di hadapan Tuhan, dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita hidup dekat dengan Tuhan dalam doa, Tuhan memberi kita karunia, kemampuan tadi untuk melawan godaan dosa dan dapat hidup kudus, melawan cobaan setan, serta kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan dan menyukakan hatinya. Demikianlah 3 sikap hidup yang perlu dimiliki oleh kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman sekarang ini. Yaitu pertama, sikap hidup menguasai diri. 2, sikap hidup tenang. 3, sikap hidup bisa berdoa, dan dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, memberkati apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Supaya di akhir zaman anak-anak Tuhan dapat memiliki sikap hidup yang benar, menguasai diri, hidup tenang, dan suka berdoa, mengerti kehendak-Mu, mampu melakukan rencana-Mu, dan dapat hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan di minggu pertama dari bulan baru ini, yaitu bulan Oktober. Taat membawa perpuluhan akan membawa pengaruh yang besar atas kehidupan kita dan berbagai bidang kehidupan kita. Saya mau mengingatkan pengaruh taat membawa perpuluhan kepada Tuhan. Pertama, di bidang ekonomi. Hidup kita akan dijauhkan dari belalang pelahap, dari hama yang merusak sawah ladang kita, usaha pekerjaan kita, sehingga kita tidak bisa panen. Dan Tuhan akan membuka pintu berkat surgawi yang limpah, sesuai dengan Maliaki 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi ini. Usahanya menurun, income-nya menurun, penghasilannya menurun dan sebagainya. Dan inilah kesempatan untuk kita merasakan mujizat Tuhan dengan taat melakukan firman-Nya dalam hal perpuluhan. Sehingga kita tiap bulan bisa mendapat penghasilan yang layak, tidak terganggu oleh hama penyakit, oleh virus corona ataupun oleh apapun juga. Sebab Tuhan menjagai sawah ladang usaha pekerjaan kita, menjagai proyek kita, pabrik kita, toko kita, bisnis kita, tetap membawa panen yang baik karena Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap berkat, dan pintu-pintu rezeki dicurahkan, dibukakan dalam kehidupan kita. Ayat 11 berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan menjagai supaya jangan sampai ladang kita tidak panen, bisnis kita tidak untung, usaha kita tidak membawa penghasilan. Ini dampak yang akan saudara alami ketika saudara mentaati firman Tuhan. Yang kedua, perpuluhan juga akan membawa dampak di bidang keluarga, family, dan rumah tangga kita. Karena firman Tuhan berkata, perpuluhan akan membuat keluarga dipulihkan, keluarga menjadi harmonis, dan keluarga menjadi bahagia. Maleakhi 4 ayat 6, ayat 3, pasal 3 ayat 12 berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Orang-orang akan melihat hidupmu bahagia, keluargamu bahagia, dipulihkan karena engkau taat melakukan firman Tuhan. Taat perpuluhan juga membawa pengaruh di bidang jasmani kita. Maleakhi 4 ayat 2 berjanji, Tuhan akan mendatangkan surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, dan membuat hidup kita sehat dan bersukacita dan berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas kandang. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, matahari kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya, dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bersukacita karena Tuhan menyembuhkan kesehatan kita, Tuhan memulihkan kesehatan kita, Tuhan memulihkan ekonomi kita, Tuhan memulihkan keluarga kita menjadi harmonis, kita hidup bahagia, dan orang-orang dunia melihat kita menjadi keluarga yang berbahagia karena diberkati dan disertai Tuhan. Bapak Ibu yang ingin taat membawa perpuluhan kepada Tuhan, dapat mengirimkan lewat Bank Mandiri yang nomor rekening dan alamatnya nanti akan ditayangkan pada akhir dari ibadah kita. Dan mari saya mau mengajak Bapak Ibu mentaati firman Tuhan. Jangan sampai kita biarkan hidup kita ditipu oleh iblis dan merusak sawah ladang dan usaha pekerjaan saudara, sehingga mengalami kegagalan, gagal panen, gagal income,
gagal mempertahankan pekerjaan yang sudah jalan karena dirusak oleh kuasa kegelapan, karena kita tidak taat melakukan firman Tuhan. Jangan biarkan belalang, pelahap, pengerep, pelompat menghancurkan ladang dan usaha pekerjaan kita. Mari kita taati firman Tuhan dan mengalami perkara-perkara yang luar biasa, janji-janji Tuhan yang indah dan mujizat Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang rindu agar hidup kami berkenan kepadamu, dapat hidup tenang, menguasai diri, dan hidup dalam doa, mengerti rencana dan kehendak-Mu, mampu melakukan firman-Mu, dan dapat melawan setiap godaan setan dan tipu daya kuasa kegelapan. Hidup kami berkenan kepadamu, diberkati Tuhan, harmonis, sehat, bahagia, dan dapat memuliakan nama Tuhan, dan mengalami berkat-berkat yang dahsyat, yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kami terima berkat surgawi, jasmani, rohani, dan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, pintu berkat, pintu rezeki dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh menjadi saksi-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup sukses, bahagia, dan tidak kekurangan apapun juga. Karena Engkau gembala yang baik, kami tidak akan kekurangan. Engkau memelihara kami setiap hari dalam hidup ini. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang saat-saat ini sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi, usaha, pekerjaan, mata pencarian saudara? Mari saya ingin doakan saudara, angkat tanganmu, tangan kananmu angkat dan taruh di dada. Dan percaya ketika kita taat melakukan firman-Nya, saudara akan melihat mujizat, keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Jangan ragu, jangan biarkan hidupmu ditipu sehingga berkat Allah hilang dari kehidupan kita, tidak datang dalam hidupmu. Padahal berkat Tuhan sudah disediakan luar biasa dalam hidup saudara. Tuhan, kami mendoakan saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi, Tuhan. Semua orang mengalami masalah ekonomi dan pekerjaannya. Tetapi anak-anak Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang membuka jalan, yang membuka pintu berkat, pintu rezeki. Sehingga Tuhan bisnisnya dapat pulih kembali, sawah ladangnya dapat panen kembali, dan berkat Tuhan dapat mengalir, bahkan melimpah kembali dalam hidupnya. Terima kasih. Sekarang mungkin ada Bapak Ibu yang sakit, juga angkat tangan kanan, taruh di dada, atau taruh di bagian yang sakit. Kalau saudara tangan sakit, taruh di tangan. Kalau kaki sakit, taruh di kaki. Kalau kepala yang sakit, taruh kepala, tumpang tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah saudara pada malam ini. Penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Kakimu sembuh dalam nama Yesus. Tanganmu sembuh. Sakit kepalamu sembuh dalam nama Yesus. Sakit jantung sembuh dalam nama Yesus. Sakit mah sembuh dalam nama Yesus. Sakit liver sembuh dalam nama Yesus. Sakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Karena bilurnya sudah menanggung sakit penyakitmu di atas kayu salib. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, supaya di akhir zaman kami hidup berkenan kepadamu dan siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akhiri dengan memuji Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
sembah Kau Tuhan, puji ku sembah, ku puji ku sembah Kau Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Sekalipun saat ini kita hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, kami yang ada di sini berdoa kiranya pengharapan dan iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Ibadah hari kita minggu depan di tanggal 11 Oktober 2020 masih akan kita lakukan secara online pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pembantu Yohan Immanuel Praetno Eskom MA. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus atau juga persepuluhannya, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita terus berdoa agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar boleh terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Dan ingat, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari dengan doa berkat. Kita bagi bersama-sama dan kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kami merasakan buat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga kehidupan kami. Jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita pada hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya dengan iman katakan dengan bersama-sama, amin.